Mematung rasa, mengurangi kata. Perjumpaan saya dengan buku Mematung Rasa milik Asep Saupuloh atau yang biasa dipanggil Uloh ini kurang lebih hampir setahun yang lalu saat sindikat Photozine Showcase di Red Rose Center. Sebuah proyek buku yang terdiri 4 buku berwarna hitam, putih, merah, dan kuning. Keempatnya dijilid dengan jahitan tangan, sederhana tapi juga sangat personal. Sekilas mencoba melihat-lihat halamannya saya tertegun. Saya mencoba untuk mencari tulisan, semacam artis statement atau narasi teks di antara keempat buku tersebut. Tidak dapat saya temui. Hanya satu larik yang terpampang di sebuah kertas yang berada di belakang rangkaian buku tersebut yang berbunyi, rasa adalah sebuah bentuk abstrak berupa keteraturan dan ketidakteraturan yang indah dan tak terduga. Rasa bisa diarahkan, tapi bentuknya tidak bisa dikendalikan. Karena rasa adalah nilai batin dan keniscayaan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia dan saya. Selaras dengan upaya abstraksi Uloh, minimnya narasi teks sepertinya memang sudah dipersiapkan. Tapi sayangnya, saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan saya untuk mencari narasi di berbagai buku foto atau pameran. Karena occupational hazard. Sebagai peliput, berita seni menuntut saya mencari celah, pintu masuk yang benar dan dianggap tepat oleh kreator dan organisatornya yang biasanya didadarkan pada narasi teks untuk memahami karya-karya yang ditampilkan. Ini menarik, pikir saya. Saya dituntut untuk memasuki sebuah ruangan gelap dengan mata tertutup dengan satu bisikan di awal pintu. Keteraturan dan ketidakaturan yang indah dan tak terduga. Awalnya, saya hanya mencatat perbedaan-perbedaan yang muncul dari tiap-tiap buku. Dan dari sanalah saya mencoba menarik kesimpulan. Saya mencatat, buku hitam didominasi oleh tanah yang baik ditampilkan sebagai jajakan kita di bumi, ataupun disebarkan, dilemparkan ke langit. Kontras warna tanah yang coklat kemerahan terekam baik dengan latar belakang langit biru cerah. Dan yang paling menarik adalah bagaimana Uloh menampilkan sekuens foto seperti indeks yang disandikan dengan ditempel di atas fotonya. Tidak seperti indeks pada umumnya, cara Uloh menampilkan rangkuman foto-fotonya malah menjadi mozaik sebuah karya tersendiri. Pada buku selanjutnya yang berwarna putih, jelas terlihat dia banyak menampilkan elemen air. Air ditampilkannya menjadi gerakan-gerakan liar, tidak beraturan dengan warna-warna kontras, merah, hitam, ataupun hitam putih. Dan kembali, dia merangkum foto-fotonya dalam bentuk mozaik yang ditempel di atas fotonya yang lain. Sesaat sebelum membuka buku warna merah, api, begitu kata yang muncul di benak saya. Ya, memang warna merah sangatlah identik dengan elemen ini. Simbol-simbol tentang api dan representasinya memang erat berkonotasikan warna merah. Tapi alih-alih melihat sesuatu yang membara, Uloh justru menampilkan api dengan lebih cair, meliuk-liuk dinamis. Semakin ke belakang, elemen-elemen visual penanda api seperti bara dan juga arang perlahan menghilang dan meninggalkan liuk-liuk samar kemerahan di telami hitam. Saya tidak berani menerka apa yang akan saya temui saat membuka buku terakhir, kuning. Objek yang ditampilkan pada buku ini lebih beragam dari dedaunan, rerumputan awan dan asap. Dari apa yang ditampilkan saya hanya bisa mencatat beberapa kata kunci seperti gerakan, angin, atau mungkin udara. Cara Uloh membagi keempat buku ini sungguh membuat orang penasaran. Walaupun rasa yang dibicarakan Uloh dapatlah dimengerti dan dipahami. Dari minimnya narasi dan uniknya tampilan-tampilan foto Uloh yang bebas dan baru, Uloh memang berusaha untuk memberi ruang interpretasi terbuka bagi yang melihat karya-karyanya. Saya tidak pintar bicara, kurang lebih begitu ujarnya. Saya persilahkan teman-teman untuk menikmati foto-foto saya saja. Tambahnya, saat memperkenalkan proyek fotonya di akhir tahun 2019 yang lalu.
Setelah akhirnya punya kesempatan untuk berbicara panjang lebar dengannya seputar edisi baru bukunya tersebut dan pamerannya di Red Rose Center di bulan Oktober 2020 lalu, saya pun dibekali sebuah artis statement versi panjang yang sengaja tidak dia cantumkan. Dan dia pun menceritakan bagaimana keempat buku tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan keluarganya yang masih memegang ritual Sunda untuk menjalani hari-harinya, di mana keempat elemen bumi yang dia tampilkan dalam kepercayaan Sunda sama seperti halnya di Jawa dan Bali adalah 4 saudara manusia yang menentukan karakter manusia, hari baik, dan lainnya. Keempat saudara atau sedulur papat yang ditandai dengan elemen-elemen alam tersebut muncul pada penanggalan. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa pamerannya ditampilkan berdasarkan kalender bulan Oktober dengan memadukan elemen-elemen perwakilan sedulur papat sebagai penanda harinya. Mungkin Allah benar saat dia berpikir bahwa dia hanya akan mengarahkan interpretasi rasa yang melihat karya-karyanya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. The author is dead. Begitu kata Roland Barthes tentang intensi kreator pada karya-karya mereka. Tapi sungguh, saya tidak bisa mengabaikan kompleksitas konteks kekaryaan Allah yang sayangnya bisa jadi luput saat minim narasi tersebut dipilih.